Yo, welcome back to Millennial. Oke, nah hari ini kita seru banget, kita mau ngomong tentang sekolah. ya Dan kan? kita terasa tersudut karena kita Iya. sekolah tuh bandel. Kita rajin ke sekolah karena mau apa? Mau nilai, mau tawuran. Masa lalu kelam sekali. Iya. Oke. Nah, hari ini kita datang sa headmaster ya, atau apa? Iya. Oh, headmaster ya, Headmaster. headmaster dari HFO. Apa sih HFO tuh? Apa Panjangannya? ayo. Oh, Ayo. Obedient. Yes. Calon papa kan gue. Calon papa. Calon mau sekolahkan anak. Oke, enggak gue tahu lo mau minta diskon ya. Abis ini aja. Oke, kita kedatangan oleh Ci Stella. Thank you Welcome. udah datang ke Millennial Baper. Sama-sama. Welcome. Nah, C. Iya. Sebelumnya kita masuk ke topik utama nih, kan banyak orang-orang Millennial Baper yang usianya itu masih usia youth, ya usia DM. Nah, Ino dengar-dengar dulu tuh, Ino tuh pernah ikut kayak gereja tentang nyari-nyari talenta dan segala rupanya. Nah, Ino tuh udah pernah lihat talent gitu lah. Udah pernah lihat Iren nih waktu itu. Oh iya. Apakah dulu Cece itu udah pelayanan youth dari dulu atau Iya. waktu itu bagaimana Ce? Bisa Iya. Aku tuh dari SMP itu sudah ikut youth ya. Jadi dari kelas 1 ya, kelas SMP ya, kelas 1 SMP tuh aku udah ikut youth. Awalnya sih masih jadi jemaat biasa gitu ya. Datang juga, wah parah deh. Udah selesai tutup doa siapa tuh baru hadir. Duduknya paling depan lagi. Waduh. itu pernah ngalamin seperti itu. Itu udah. Terus berjalannya waktu kan biasa dong youth buka apa namanya pendaftaran siapa yang mau jadi pengerja. Oh ya, volunteer ya, pengerja ya. Gitu ya. Nah itu udah kita daftar lah ikut gitu. Nah karena aku suka nari, masuklah aku di tim kreatif. Oh. Gitu. Cece penari juga? Aku penari dulu. Tamborin. Tamborin, iya betul. Kok Ina tahu sih? Iya. Iya itu aku ikut di situ. Tapi awal pelayanan pastinya kita jadi asyar dulu. Asyar. Nggak mungkin langsung tampil di depan Iya, dong, ya iya. kan. Kalau penari kan pasti di depan. Tapi nggak, kita dari asyar dulu. Terus harus masuk doa syafaat dulu, gitu ya. Jadi berdoa dulu. Yang di belakang ya. Di belakang layar dulu lah ceritanya, Iya. gitu. Udah beberapa waktunya, udah dilihat kesetiaannya kan harus ikut apa kalau sekarang full ya namanya ya. Full. FA dulu. FA. Iya itu harus, terus doa pengerjanya. Jam 4 udah datang, acaranya kalian jam 6. Nah itu udah kesetiaan juga dilihat dong dari situ. Ya udah puji Tuhan, berjalannya waktu udah bisa jadi penari gitu, ikut masuk di tim kreatif. Gitu. Dan perjalanannya juga luar biasa. Dari hanya sekedar anggota, tiba-tiba jadi bisa leader. Oke. Iya, seperti itu. Wow. Itu nggak ngerti dinilai dari pemimpin youth-nya apa gitu sampai aku bisa dipilih jadi leadernya. Nah, gitu. pertanyaannya gini, kalau misalkan orang kan terkadang kan bingung kan, ini kita apa namanya datang youth dan segala rupanya terkadang cuma sampai jemaat dan akhirnya umurnya udah semakin hari semakin bertambah, ujungnya udah ibadah raya kan, Iya. gitu. Nah itu kan kejenjangan. Nah, kenapa Cece kok milih waktu itu untuk memberikan diri untuk melayani di youth? Kenapa, ada alasannya gak Cece? Waktu itu kenapa ya? Kalau dibilang kenapanya aku nggak ngerti juga ya, bingung juga ya. Iya. Tapi ya memang ya karena waktu itu zaman itu youth itu lagi on fire banget. Oke. Semua youth yang ada di apa namanya di Jakarta, di Depok gitu ya, khususnya di bawahnya apa Paniko ini, GBI memang lagi on fire banget. Semuanya. Jadi jiwa-jiwa banyak gitu sih. Jiwa-jiwa itu tiap minggu luar biasa. Setiap acara yang dibuat pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu, berdampak gitu. Benar. Karena memang waktu itu mungkin youth itu lagi famous dan rupanya gitu. Iya. Jadi orang kalau datang ke youth itu keren gitu kan. Apalagi, gitu ya? Iya dulu. Kalau di sini tuh lebih kayak dibully. Gimana gitu. Kalau dulu tuh waduh. Karena dulu belum ada mall. Masih jarang. Mau Depok, pasar Depok doang. Iya. Handphone juga belum tentu punya Iya. loh. Iya, zaman emang dulu. belum tentu punya. Hiburan jadi di rumah tuh nggak ada. Iya. Jadi mendingan kalau youth. ke youth Ada nonton musik, film. nonton film. Nonton film rame. Iya,
pesta es krim ramai. Kalau sekarang udah ada AIC, udah murah. Iya. Tapi emang kita lihat bahwa ternyata pelayanan youth itu setiap tahunnya beberapa tahun tuh iya, tantangannya setiap tuh pasti generasi. beda ya. Betul, Generasi dan segala rupanya Betul. gitu. Itu luar biasa. Nah, kita baru tahu nih ternyata Cece tuh berawal juga dari pelayanan youth nih. Betul. Sama kayak kita lah Iya. berarti ya, pelayanan youth ya. Nah, pas kita tahu nih kan sekarang nih Cece ini jadi headmaster ya di sekolah di bawah naungan daripada gereja kita gitu. Iya. Nah itu dari kapan Ceh dipercayakan? Apakah langsung tiba-tiba Cece dipercayakan jadi headmaster di sana? Headmaster gitu. Karena kan apa namanya kita tahu bahwa yang punya bukan yang punya, yang dipercayakan sama Tuhan untuk sekolah ini adalah kan Bapak kan. Bapak, ya. betul. Ya, apa Cece tuh dari awal itu emang udah kamu pegang headmaster atau ada cerita kah sebelumnya Iya. itu? Enggak. Jadi saya mulai masuk itu tahun 2008. 2008. Iya, 2008 tuh itu baru pertama kali masuk di YPKB. YPKB. Nah, Oke. itu pun mulainya dari staff gitu ya, tiap hari cuman duduk manis, ngerjain apa yang ya begitu aja lah ya. Nah, terus berjalannya waktu mungkin dulu ada pemimpin ya kan. Boleh sebut nama atau nggak usah ya? Si bapak atau ibu Oke lah si bapak, ada si bapak lah itu ya. Mungkin dia lihat saya juga ini kali ya. Aduh ini orang cuma diem-diem doang atau mau kerjaan apa gitu kan. Nah laporlah beliau sama bapak. Iya. Pak, mendingan gini aja Stella daripada apa istilahnya cuma diem-diem aja, mendingan kita langsung terjunin aja dia. Di waktu itu di cabangnya kita di DTC. DTC. Nah, yang sekarang jadi Tugu Sawangan. Oh, iya, Dulu iya. awalnya di DTC, DTC, iya. gitu. Ya udah mulai dari situ aja. Di Aku DTS itu apa? Jadi apa Kak? jadi kalau dibilang ya kayak pemimpin cabang aja gitu. Pemimpin cabang. Kalau sekolah Kayak juga? gembala. Oh, Kayak gembala cabang gitu. Oh, gembala Ah, cabang. Kan gembala layon ada nih, ini Iya. kan gembala cabang. Nah, aku di sini gembala cabang istilahnya Oh, gembala gitu. cabang. Pemimpin cabang. Oh, aja. berarti dulu, bukan headmaster dulu. oh iya, berarti dulu Cece tuh awalnya tuh adalah cuma staff biasa Staff. ya? Yes, awal masuk ya. Nah, pertanyaan nih gini, ini menarik nih, karena biasanya nih, Iya. biasanya kalau misalkan seorang bapak yang punya perusahaan, ya kan, pasti taruh anaknya di tempat-tempat strategis gitu. Iya, kan. iya. Nah, kalau Cece ini, kenapa bapak nggak langsung percayakan ya jadi headmaster gitu? Kenapa Cece kok malah ditujuin di staff gitu? Iya. Dan ini pun yang kita temuin di Bill juga ya. Iya. Iya. Nah, Bill malah dulu kayak tukang suruh dia Iya. kan. Dikasih tadi kita Iya, jadi kalau di- staff. dan juga dia juga kalau di youth itu juga nggak langsung jadi ini, dia pernah ikut-ikut dulu dan Iya. sebagainya gitu kan. Iya. Nah, Cece tau gak kenapa sih kok bapak tuh nggak langsung taruh Cece itu jadi headmaster aja ya, karena ini anak gue ya udahlah ada privilege tertentu gitu kan. Iya. Why not gitu kan. Iya. Juga nggak ada yang salah tau Iya, sebenarnya. betul. Jadi gini, Ino Manando, Bapak itu orang yang dia nggak mau KKN ya. Oke. KKN dalam tanda kutip Iya, gitu iya. ya. Jadi dia bukan mentang-mentang dia sebagai gembala atau sebagai pemimpin terus dia lihat oh anak gua nih harus masuk harus ini enggak gitu. Tapi Bapak melihat dari anaknya mampu enggak? Oke. Gitu. Lebih ke arah situ, Iya. anaknya mampu apa enggak? Anaknya mau apa enggak? Itu pun Bapak nggak pernah paksa. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kalau yang berikutnya ya saya lihat ini salah satu proses juga yang harus saya jalani. Iya. Gitu. Jadi bukan mentang-mentang saya anak Bapak terus saya harus dapat posisi yang tinggi atau apa enggak gitu. Tapi ya proses buat hidup saya sih sebetulnya melalui jadi gini ya, kalau secara manusia nih saya mau jadi curhat nih. Iya. Kalau secara manusia itu benar kata Ino, harusnya kan namanya Bapak punya perusahaan kan, Iya. kutip pengen dong anaknya harusnya yang ini duduk di Iya, sini ya. iya. Gitu. Tapi kan enggak kan. Itu saya sebagai anak sebenarnya sakit hati loh. Ya sungguhan Iya, gitu. wajar sih. Ini manusiawi Iya, ya iya, gitu, sakit manusiawi. hati dalam pengertian gini. Buset nih bapak gua nggak apa sih, lu nggak percayain gua gitu sebagai iya. anaknya itu Iya. kan gitu. Iya. Itu setelah jalan beberapa waktu lamanya gitu, tapi Iya. pada awal-awalnya saya easy going aja. Saya nggak punya pikiran aneh-aneh gitu kan. Tapi karena ada satu dan lain hal, misalnya teman-teman cerita ngobrol gitu, kok bukan lu aja sih yang pegang Iya, gitu, iya. kok bukan lu aja sih yang pegang gitu. Nah dari kata-kata gitu itu yang mengganggu pikiran, itu yang menyebabkan
oh iya, kok bukan gue yang di ini gitu. Terus itu yang pertama. Berikutnya adalah Bapak adalah orang yang sangat akademik. Iya. Ya, jadi Bapak selalu menilai untuk memberikan kepercayaan itu, apalagi di bidang pendidikan gitu, adalah orang-orang yang punya pendidikan sarjana, yang punya kemampuan istilahnya sekolah yang benar-benar untuk akademik. Gitu. Sedangkan aku kan enggak gitu. Basic aku seorang desainer. Oke. Iya, aku lebih memilih ke arah situ, arah seni. Seperti itu. Iya, itulah juga yang menjadi alasan. Nah, gitu. Ino pernah dengar nih dari Bill katanya dulu malah ternyata Bapak itu malah lebih percaya stafnya yang lain ya dibandingin Cece gitu. Betul. Dan pada akhirnya itu kayak membuat kok lu lebih percaya si A sih ini gitu loh. Terus respon Cece tuh gimana? Iya. Respon ya. Nomor satu sih aku kasih nangis ya, karena kan perempuan nih. Ya, biar bagaimanapun nangis dalam pengertian kecewa. Itu satu. Kedua, aku ngomong sih sama Bapak, ya Pi, kok begini gitu, tapi nggak berani lawan, hanya sekedar istilahnya mengungkapkan. Hanya mengungkapkan gitu. Yang ketiga ya pasti berdoa, berserah sama Tuhan. Ya, udah itu aja. Tapi puji Tuhan, berjalannya waktu tuh, ya jadi gini ya, hidup itu Tuhan tuh lihat hati loh. Yes. Gitu ya. Jadi mau gimana pun kita, istilahnya mau disudutin, mau diapa, tapi Tuhan lihat kembali ke hati. Kamu punya motivasi apa gitu untuk ada di sini, di pelayanan ini gitu. Karena kalau sekolah ini buat aku tuh sebuah pelayanan. Jadi bukan hanya sebuah pekerjaan, bukan sebuah pekerjaan, tapi sebuah pelayanan. Pelayanan di dunia pendidikan, melayani anak-anak yang dalam tanda kutip itu adalah jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan untuk kita didik gitu. Nah makanya Tuhan ya pasti pengen hati lu gimana gitu kan, punya hati yang seperti apa gitu. Puji Tuhannya, karena aku tuh mau lakukan, ya Tuhan nggak apa-apa, mau apapun yang terjadi, segala tekanan yang luar biasa yang aku alami waktu berada di sekolah gitu, itu Tuhan bela. Justru orang-orang yang Bapak lebih percaya dalam tanda kutip, Tuhan bukakan semua ada apa dengan dia gitu sih. Yang pada akhirnya sebenarnya pembelaan Tuhan itu pada akhirnya itu nggak pernah terlambat ya. Gitu. Betul. Apalagi mungkin kita tahu bahwa Cece ini nggak punya pendidikan sarjana di bidangnya akademik di dunia pendidikan gitu. Gitu kan sekarang Cece itu tadi cerita bahwa lebih tepatnya Cece itu lebih fokus ke seni ya kan, make up, kalian tahu kan, gaun-gaun pengantin gitu. Pas banget mau nikah nih. After ini ya. Bace, setelah Cece sekarang udah jadi master, kurang berapa tahun ya? Aku diangkat headmaster yang sesungguhnya gitu, maksudnya yang di Kamboja itu dari tahun 2015 lah kurang lebih. Wow, berarti dari staff 2008 sampai 2015 tuh 7 tahun kurang lebih. 7 tahun ya kurang lebih ya. Aku juga baru mudeng loh. Udah lama ya, udah itu angka sempurna. Nah, maksudnya menurut Cece ini setelah dengan keadaan ini kan Cece udah bilang tadi ya sedikit kecewa ya pasti manusiawi. Tapi setelah after di sini Cece berdiri ketika melihat ke belakang, Cece merasa nggak ternyata yang papi lakuin itu ternyata bener. Jadi Cece dibentuk jadi diproses tuh seperti ini untuk jadi seperti ini gitu. Jadi nggak salah gitu. Ternyata tuh bener gitu. Maksud karena Nando sering banget ada kata Pak Yongki sangat meremeh sekali. Bokap tuh kalau Bill bilang gini, bokap tuh kalau milih orang tuh the right man in the right place. Betul. Itu ternyata tuh ya begini kan. Ternyata bisa dibuktikan secara valid ya bener gitu. Seperti itu. Dan Bapak tuh nggak gampang puas, makanya Bill kadang-kadang juga stres. Ini bokapmu biasa aja ya. Ternyata ada curhat-curhatan gitu loh. Kok biasa aja, padahal dia bokap mungkin melihat apa kita kasih itu lah ya. Iya benar. Nah, pertanyaan ini menarik nih. Kalau tadi Cece bilang Cece lebih ke art dan segala rupa. Kenapa Cece mengiyakan untuk terjun ke dunia pendidikan? Sebenarnya kan
sah-sah aja gak sih kalau Cece tuh udah aku mau fokus di make up artis dan segala rupanya itu sebenarnya sah-sah aja karena emang basicnya dan minatnya Cece gitu. Iya. Kenapa kau mau terjun di dunia pendidikan, Ce? Mungkin panggilan ya, No ya. Jadi gimana ya? Aku juga bingung ya. Jadi gini, lucu sih. Jadi setiap benar itu ada perasaan seperti itu gitu. Kalau udah mumet gitu kan dengan menghadapi setiap permasalahan yang ada di lapangan gitu kan, aku udah bilang dalam hati, udah gue mundur aja. Gue mau jadi fokus dengan apa yang gue suka gitu. Tapi pada setiap aku mau balik, maksudnya mau tinggalin dunia pendidikan, itu tuh Tuhan tiba-tiba kasih lagi hati yang baru gitu. Entah ya ketemu anak-anak kampung dalam tanda kutip gitu, aku tiba-tiba punya belas kasihan sama anak-anak itu. Aku terus jadi tiba-tiba nggak bisa gue tinggalin gitu. Jadi gimana ya, No ya? Kalau dipikir-pikir ya kayak aneh. Tapi itu mainnya semua di hati sih ya. Bener. Jadi kalau ditanya kenapa ya nggak ngerti juga aku. Jadi setiap aku mau keluar kayak Tuhan tarik lagi. Di sini loh tempatmu, pelayanan di sini loh gitu. Emang terkadang tuh calling tuh gitu ya. Iya. Kalau Tuhan tuh udah kayak contohnya kita ambil kisahnya Yunus lah. Tuhan udah suruh ke Niniwe, lu mau kemana? Kayak mau ke Depok, mau ke Bogor, ini emang tuh calling tuh gitu tuh. Gitu ya, iya mungkin. Kita manusia pasti punya idealis tertentu ya. Idealis tertentu ya. Yang dimana kita sebenarnya pengennya sih gue pengennya kerja, pengen bisnis gitu. Dan pada akhirnya kalau dia emang udah calling di anak muda, udah calling di sekolah ya nggak bisa lagi, nggak bisa dijelasin. Itu dia. Tapi poinnya ketika kita makin bekerja, saya bilang, dan itu dari panggilan pasti ada blessing banget di sini. Berkat Tuhan tuh kayak bener-bener terlimpah lah gitu buat kita gitu. Betul banget itu. Nah, ini seru nih kalau kita pas Cece bilang tadi udah 7 tahun nih sekarang Cece kan, kalau sekarang kita lihat ya. Yang kau lihat ini secara pribadi lihat ya, HIFO itu udah semakin berkembang sekarang. Iya. Puji Tuhannya, bahkan Tuhan izinin kita lagi bangun sesuatu buat memfasilitasi anak-anak untuk sekolah di sana kan. Iya. Pertanyaannya simpel ya, gimana sih keadaan sekolah waktu pertama kali Cece pegang? Karena kau udah keren. Pertama kali itu lihat itu gedung cuma setengah, kemana lagi? Boleh cerita gak Cik? Nggak apa-apa kalau cuma setengah, yang ini belum ada. Iya, belum ada. Masih ada. Ini mau cerita dalamnya atau mau cerita apanya nih? Terserah Cece, yang menurut Cece boleh dikonsumsi dan bisa memberkati banyak orang. Iya. Ya, yang pasti ya. Jadi dulu kan aku waktu awal kan masih di Sawangan gitu ya. Itu puji Tuhan, walaupun ya kalau orang masuk bilang udah kayak kos-kosan itu gedung di Sawangan ya. Itu kata orang, biarin aja. Tapi kalau aku bersyukur bisa bangun sesuatu yang dari cuma numpang di ruko, ruko di DTC ya kan, sampai punya tempat sendiri, sampai bisa bangun, bisa istilahnya muridnya juga puji Tuhan. Semakin tahun semakin Tuhan tambahkan gitu ya. Terus guru-gurunya juga punya karakter yang baik, yang mau dibentuk gitu. Karena aku dari awal selalu udah istilahnya mendampingi mereka gitu. Kita sama-sama membangun sesuatu untuk sekolah itu. Nah, di tahun aku harus pindah ke sini, dalam tanda kutip diangkat sebagai headmaster. Luar biasa. Denger sih sedikit-sedikit bagaimana keadaannya. Gambaran besar aja luar biasa ini. Ya emang denger dikit-dikit dan lupa. Kalau dilihat ya mungkin berat kali. Iya. Terus terang loh Ino Manando. Waktu itu sempat ada omongan nih dari mulut nih, sama ngobrol sama kepala sekolah di Tugu, ngobrol sama Mr. Pram kan. Aduh Mister, kalau saya sih suruh pindah ke Depok, nggak akan mau. Itu menurut saya ngomong gitu, nggak akan mau saya gitu. Karena terus terang, suasananya luar biasa gitu ya. Jadi kita masuk aja udah kayak orang asing. Benar. Iya, padahal kan istilahnya sama-sama satu yayasan. Udah kayak surga dan neraka gitu istilahnya. Jadi kita masuk tuh kayak orang asing, guru-gurunya tidak saling kenal gitu ya. Tidak ada unity, bahkan antar jenjang pun waktu itu sempat ada yang bertengkar gitu, maksudnya sesama pemimpin gitu. Wah, itu luar biasa banget deh keadaannya gitu. Terus untuk keuangan pun itu semuanya tidak transparan gitu, maksudnya berantakan gitu, dalam tanda kutipnya berantakan gitu. Jadi bahkan guru-guru sama yayasan aja benci gitu, benci dalam tanda kutip ya. Saya nggak tahu sebenci bagaimana, saya nggak paham, karena kan
kan dulu saya cuma di Tugu gitu kan, Iya, di Tugu iya, Sawangan. Jadi saya nggak pernah ngerti dapur yang di pusat ini gimana, iya. saya nggak pernah ngerti gitu. Iya. Ya udah, berjalannya waktu ya berjalan sebagaimana adanya lah sampai hari ini gitu. Dan juga belum tentu pas baru masuk langsung disukai sama semua orang. Oh, luar biasa. Iya gak sih, Ce? Air mata. Berarti Yaya setiap hari masuk tuh dengan Berat ya? lembah kekelaman. Iya, betul. Tapi itu betul loh. Betul loh. Itu air mata, sungguh. Itu air mata. Bisa dibilang tiap hari itu ada air mata. Air mata apa ya? Oh Tuhan gitu. Apalagi kalau secara duniawi, secara manusiawi, ini kan punya bapak gue. Ya kalau mau itu Iya, ya. iya. Iya. Kok malah gue yang ditolak gitu kan? Iya. Pasti itu enggak, berarti kan kita lihat bahwa ternyata tuh nggak semudah itu bangun sekolah yang istilahnya yang sekarang ini ya puji Tuhan salah satu sekolah yang diperhitungkan di kota Depok gitu kan. Iya. Dulu belum tentu, karena bener emang kalau dulu ngeliat lah ini gedung cuma setengah ya gimana ya. Gedung cuma satu tiang-tiang gitu Tiang-tiang doang. Dan atasnya juga belum jadi waktu itu. Itu secara manajemen C ya? Iya. Terus kalau secara kayak murid, apakah nggak seperti sekarang atau dulu beda? Misalnya sekarang lebih banyak dulu, kurang atau gimana? Kalau murid ya pasti lebih banyak sekarang ya, gitu ya. Okay. Lebih banyak sekarang sih. Oh, ada penambahan terus ya? Iya. Ada penambahan, puji Tuhan. Apalagi ini ya, kemarin Bapak tuh kalau nggak salah itu sempat buka sekolah gratis atau apa ya? Iya betul. Nah, itu gimana aja, masih tetap jalan atau? Masih jalan, tapi kita kuotanya sudah apa ya, istilahnya udah kita kurangin. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang pura-pura menjadi. Oke. Pasti survei rumahnya udah Gitu. Iya kan? Padahal kan tujuan kita mengadakan kelas itu adalah memang sungguh-sungguh untuk membantu gitu kan. Oke. Anak-anak orang Kristen yang mau sekolah di sekolah yang bagus, Yang tapi bagus, ya. biayanya mungkin kurang, Iya, kita bantu. Tapi ternyata banyak yang memanfaatkan. Jadi tidak tepat sasaran gitu. Tapi sebuah kemajuan ya dari sekolah yang misalnya dulu kalau Inolet kurang bagus lah gitu ya. Sekarang udah berkembang bahkan sampai bikin sekolah gratis. Iya. Itu kan biasanya yang bikin itu adalah sekolah pemerintah, SMP 3, ya kan SMP 3 yang bikin. aja udah pasti ada terus kan dari dan SMP 3 bikin sekolah gratis, ujung-ujungnya anak-anaknya pada tawuran. Ya kan? Kalau ini puji Tuhan benar-benar kita dibentuk jadi karakter sama seperti Kristus kan. Gitu begitu. Tapi tunggu, dikoreksi sedikit. Nah, boleh. Tidak gratis Ino. Oke. Tapi biayanya tidak semahal yang gitu, sangat harganya minim banget, sangat minim. Jadi maksudnya kita tidak mau melatih orang untuk menjadi manja. Oh iya benar. Orang tuh harus dilatih untuk bertanggung jawab terhadap anaknya. Setuju. Ya, itu tujuan kita. Benar-benar. Ya. Jadi tadi dirawat lebih tepatnya bukan gratis, tapi biayanya lebih minim. Yes. Tapi dengan dapat fasilitas yang bagus lah. Dengan fasilitas yang sama. Yang sama aja. Sama dong sama reguler. Iya. Keren berarti. Karena setahu saya kalau itu fasilitasnya pasti akan dikurangin kan kalau misalkan dapat yang minim gitu. Nah, ini kayak penting. Ketika Cece kan tadi masuk dengan air mata, dengan ketemu orang-orang yang nolak Cece juga, belum terima Cece pada awalnya dengan keadaan keuangan yang berantakan. Nah, pertanyaannya gini, gimana cara Cisela tuh bisa bangun sekolah itu dengan permasalahan yang udah ada? Yang pasti ya. Dan sebelum dan ditambah Cece nggak punya basic pendidikan. Iya. Itu menjadi sebuah yang luar biasa ya buat hidup saya ya. Terus terang sama Nando ya, saya mengatasi setiap permasalahan yang terjadi itu cuma doa. Kuncinya saya cuma doa, Tuhan minta hikmat. Ini sekolahmu, saya selalu ngomong gitu. Tuhan, ini sekolah punya Engkau gitu. Kalau Tuhan percayakan aku di sini, Tuhan pasti perlengkapi. Gitu. Dan ada ayat yang menguatkan waktu itu, ini aku catat ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Itu firman Tuhan bilang gini, jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saya tuh waktu masuk di situ, kepala sekolahnya udah usia di atas semua. Saya tuh muda nih, paling muda, terus harus jadi pemimpin orang-orang yang udah senior. Dan orang-orang yang punya pendidikan akademik yang sesuai dengan
capable-nya sesuai gitu. Sedangkan saya siapa sih saya tuh. Sorry Cek, jadi Cece merasa sedikit minder atau gimana waktu itu? Kalau dibilang minder enggak, entah kenapa itu kasih keberanian gitu. Percaya nggak percaya, tapi kok aku tuh jalanannya santai aja. Santai secara apa ya namanya ya? Secara pemikiran kayak nggak terlalu pusing, tapi secara mental memang agak terpukul sih. Nah gitu ya. Nah tetapi jadilah teladan untuk orang percaya gitu. Aku cuma bilang sudah jadi teladan, dan memang itu yang aku lakukan hari-hari. Aku cuma mau jadi teladan, perkataan, perbuatan, kasih gitu. Itu aja. Dan yang terjadi hari-hari itu memproses aku juga gitu. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka dengan kerendahan hati. Memang kadang-kadang sampai nangis loh, pernah gitu, sampai udah nggak kuatnya di depan mereka pun aku sampai nangis. Kenapa sih harus kayak gini? Saya udah lakukan ini, kenapa? Mesti kalian tuh istilahnya nusuk dari belakang gitu. Kalian nggak dukung. Apa sih mau kalian tuh seperti apa lagi gitu? Saya mesti lakukan apa itu sampai saya pernah kayak begitu. Sampai nangis tuh di dalam rapat. Kalau boleh tahu nih Ci, kalau Cece boleh share ya, itu kayak nusuk dari belakang itu gimana sih? Nusuk dari belakang tuh gini, ya, kita nih meeting, setuju ya? Setuju. Keluar dari sini, salah satu orang yang ada di meeting itu bisa ngomong keluar, tahu nggak? Ini kita lagi bikin yayasan, kita mau bikinnya gini gitu, yang bentrokin sama keputusan yang di luar gitu. Dan itu karena sekolah kita CCTV semua ya, orang itu cari tempat yang tidak ada CCTV-nya. Tapi entah bagaimana tuh bisa ketahuan loh, itu seperti Tuhan tuntun. Pokoknya saya tuh mimpin sekolah tuh, aduh, kalau direnung-renungin, Tuhan apa sih yang udah gue buat? Ini gue nggak buat apa-apa, tapi kok bisa jadi seperti ini sekarang? Itu terus terang. Kita lihat progresif itu kayak terus-terusan ya. Gimana keterbatasanku ya, gitu. Itu tuh seperti itu, penuh mujizat aja gitu. Jadi kalau Ino, Nando tanya, apa yang Cece lakukan? Aku sampai sekarang juga kalau bilang melakukan secara apa, bingung gitu. Aku cuma bisa doa, dan dari doa itulah Tuhan tuntun. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Itu semua tuntunan, sungguhan. Itu tuntunan. Berarti resep utamanya cuma doa aja? Yes, karena aku tahu aku terbatas. Gitu. Karena ini karena itulah yang kita lagi pelajari hari ini kan, tentang kedaulatan Tuhan itu ya. Jadi ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, ya kedaulatan Tuhan yang terjadi, yang berlaku gitu. Tapi kalau secara manusia kan, kalau jadi lihat, gue nggak mungkin dibangun di sekolah. Itu benar. Iya kan, nggak sih? Iya. Dengan mungkin nggak ada yang dukung sama sekali, dengan kayak jalan sendiri itu. Tapi itu puji Tuhan dengan segala proses ya hari-hari. Jadi aku tuh lebih kepada gini, aku mau tuh sekolah ini kan punya Tuhan, aku mau, kan Bapak bilang, Bapak bangun sekolah ini adalah supaya membawa sebanyak-banyaknya anak itu untuk masuk surga. Itu tujuan awal Bapak tuh. Tujuan Bapak tuh masuk surga dalam pengertian mengenal Tuhan, jadi dia menjadi bisa masuk surga, itu intinya. Nah gimana bisa masuk surga anaknya kalau gurunya aja belum beres? Nah gitu. Jadi selama aku mengerjakan bagianku dulu di Tugu Sawangan itu, ya aku selalu bawa ke arah situ guru-gurunya. Setiap tahun kalau kita kan liburan tuh, bulan Juli kan libur 1 bulan ya kalau sekolah, aku ajak ke Ungaran, kita doa di sana. Itu guru-guru yang di Tugu ya, seperti itu. Jadi aku udah ngebentuk mereka, udah kerohaniannya harus bagus gitu. Walaupun nggak semua juga jadi berubah langsung gitu kan, berproses. Nah sedangkan di sini sama sekali kan gitu. Zong istilahnya ya. Ya udah aku selalu hajar di bagian itu, kerohanian. Jadi gini, Imam Manado ya. Saat kita memikirkan kepentingannya Tuhan tuh yang akan beresin kepentingan-kepentingan kita. Amin. Itu tuh pegang banget. Aku pegang banget gitu ya. Dan aku lihat dengan sekolah ini gitu, aku cuma lakukan bagianku, aku harus bawa ini bagaimana merubah atmosfer di lingkungan sekolah ini menjadi atmosfer yang cinta Tuhan. Guru-gurunya punya hati, mengajar tuh dengan hati gitu, bukan hanya kerja, terima gaji, udah selesai gitu. Nggak peduli sama anak, nggak peduli dengan sesama rekan kerja gitu. Gontok-gontok kan, enggak, aku nggak mau itu, aku mau ada unity, aku mau guru-gurunya semua cinta Tuhan, punya karakter yang bagus gitu. Membentuk karakter Kristus kan itu moto kita tuh di sekolah. Nah kalau gurunya nggak punya, bagaimana? Apa yang mau dibentuk gitu ke anak murid? Padahal sumbernya itu guru kan? Guru.
ya kan? Guru. Nah, Gitu. apa kebijakan atau apa yang Cece usahakan supaya guru-gurunya itu bisa unity sekarang. Kalau di tubuh kan jelas tuh. Ya, Cece itu mah bawa udahlah. keungaran, betul. ya kan? Cece bawa ini. Penting tuh bro keungaran. Kalau misalkan yang di sekolah ini apa yang Cece lakuin? Usaha-usaha apa? Apakah sama Cece lakukan Jadi, juga atau? sama dalam pengertian aku bawa ke kerohanian ya. Yang pertama itu cool. Cool itu setiap bulan 1 kali itu udah harus jalan. Full guru, full yayasan gitu. Nah, full guru, full yayasan. Pokoknya semua guru wajib ikut. Lalu menara doa. Sama itu setiap bulan harus. Jadi itu sampai di absen dan itu menentukan kenaikan gaji juga. Iya. Kenapa? Karena aku harus paksa. Iya. Gitu ya. Terus yang ketiga kita ada juga yang namanya teacher level up. Kalau dulu healing teacher camp. Healing teacher. Gitu. Itulah program 3 itu yang wajib untuk kerohanian mereka. Nah, kalau untuk keunitian bisa dibilang dengan kita melakukan 3 ini pasti akan itu hati itu Tuhan yang berubah gitu. Mau nggak mau kan dengan khotbah, ya kan? Doa sama-sama itu otomatis keunitian tanpa disadari itu akan terbangun. Seperti itu. Wow. Terus kita juga ada yang gathering. Ya, kalau gathering tuh nggak boleh sama-sama sesama jenjang tidurnya bareng, jadi harus dicampur, ada jenjang SD, TK, SMP itu harus. Nah, jadi mau nggak mau kenal nggak harus kenal. Di gitu. sekolah mungkin jarang ngobrol, ya di situ ngobrol. Nah, gitu. Tapi aduh saya bersyukur banget sekarang lihat guru-guru itu luar biasa. Bahkan mereka bilang, aduh kok kita nggak ada menara doa lagi ya, kangen. Dari yang tadinya, aduh mau ngapain lagi lagi gitu, yang bete gitu kan, dipaksa gitu. Tapi nggak, sekarang jadi kerinduan tuh mereka suka jadi berdoa. Gitu. Jadi mulai sekarang perlahan dan atmosfer di pusat ini udah jauh sekali dari tahun berapa? Cici masuk 2015 sampai 2000 jauh sekali. Iya. Perubahan-perubahan apa yang Cece lihat? Yang signifikan lah. Yang signifikan. Ya itu. Dari guru dulu ya? Iya, kalau dari guru ya itulah keunitian. Jadi iya emes aja gitu dari yang SMP bisa akrab sama yang SD, dari TK gitu bisa akrab gitu. Padahal kan istilahnya kalau ketemu juga jarang kan, karena masing-masing ada jenjang tempatnya beda-beda itu. Terus yang kedua tuh cinta Tuhan gitu. Sekarang mereka jadi suka berdoa. Kalau cool juga beda gitu, penyembahannya lain gitu. Kan nggak semua dari GBI kan, tapi mereka melakukannya dengan cara kita, maksudnya dalam pengertian mau angkat tangan, mau nyembah Tuhan gitu, mau tepuk tangan gitu. Hatinya udah jauh, udah beda sekali. Dan cara mereka mendidik juga beda. Udah beda kali. Punya perhatian lebih gitu, maksudnya karena kan kita selalu ajarin, kita sebagai pendidik bukan hanya didik secara akademik, tapi ayo kita doain anak-anak kita juga gitu, yang Tuhan percayakan didoain gitu kan, terus menjadi orang tua kedua gitu kan. Selama mereka di sekolah berarti dia anak kita gitu, sebelum dia dikembalikan lagi ke orang tuanya. Gitu. Seperti itu. Jadi kayak dua ekspektasi kita ya. Kita pikir kita punya formula apa, ngubah manajemen, nggak taunya simple banget ya. Doa. Ungaran. Itu. Oke C, kita kan mau ngomong tentang HFO-nya. Ada satu brand yang udah nggak asing lah ya di tengah kita. Pokoknya kalau orang tua mau masukin anaknya punya karakter bagus, karakter Kristus, dan juga excellent secara pembelajaran, pasti ujung-ujungnya pikirannya HFO. Itu ya. Biasa sih gitu ya. Bukan ikan sih no ya. Biasa sih gitu. Pokoknya udah apa sih isu-isu yang udah inilah di Depok tuh gitu. Kalau orang kemana-mana, masukin HFO-nya gitu kan gitu. Nah, ada nggak sih C misalnya yang membedakan HFO itu, apakah kurikulumnya kah atau RPP-nya atau apa yang sampai seperti itu anak-anaknya punya spirit itu, karakter Kristus yang gitu harus masuk surga gitu? Apakah ada yang membedakan gitu? Kan kalau dulu kan kalau di APEM nih sama Nando kan satu sekolahan nih, Nando kelas kan ternyata. Ya kita cuma masuk, belajar udah gitu. Yang penting kegiatan belajar mengajarnya kayaknya tetap berjalan. Kayak gitu. Makanya ujung-ujungnya kita tawuran.
Terus sekolah yuk rajin. Apa yang udah berubah? Udah berubah. Kita masa lalunya saja. Kita masa yang bisa lalunya diceritakan gitu. Gitu ya. Ada nggak sih Iya. yang khusus lah atau gimana gitu sehingga tuh anak itu ya benar-benar. Iya. Jadi kalau secara kurikulum kita tetap ikutin kurikulum pemerintah tetap kurikulum pemerintah. Cuman kita punya kurikulum yang namanya PPKK. Apa itu? PKK. Pendidikan Pembentukan Karakter Kristus. Itu adalah kurikulum pendamping dari kurikulum yang sudah ada gitu. Nah, itu kita menekankan memang kita mengambil dari 9 buah roh. Oke, kasih sukacita, damai sejahtera itu kan. Nah, itu setiap bulan tuh akan berubah. Jadi misalnya bulan Januari tentang kebaikan, ayatnya di mana firman Tuhannya, lalu karakter apa yang mau kita bentuk gitu kan? Ya karakter pasti kebaikan. Nah, kebaikannya seperti apa gitu? Misalnya menolong orang tua, mencuci piring. Nah itu yang seperti itulah ya kita masukkan di dalam PPKK itu. Gitu, PPKK itu tuh bentuknya gimana, Cik? Diimplementasiin di kelas itu apakah satu pelajaran khusus atau gimana? Oh bukan, jadi itu lebih kepada kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran tetap pembelajaran biasa, cuman ya itu tadi pendidikan kurikulum pendamping. Ya itu yang itu menjadikan sebuah PR gitu, PR yang hari-hari anak-anak harus lakukan. Sesuai sama buah-buah roh itu gitu. Dan kan kita setiap pagi ada PPW dong. Setiap pagi sebelum memulai pembelajaran kita pasti ada PPW. TK, SD, SMP. Semua. Dari TK sampai SMP setiap pagi itu kita ada ibadahnya dulu gitu. Kalau dulu enak ya sebelum pandemi kita bisa rame-rame gitu kan. Tapi karena sekarang pandemi jadi online, tapi online pun tetap kita harus jalan. Karena itu tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena kita mengajar anak sebelum kamu memulai segala sesuatu dalam kehidupanmu, kamu harus cari Tuhan dulu. Supaya Tuhan menyertai kamu sepanjang hari itu. Wow. Gitu. Gimana nggak good kan karakter Yesus ya. Oke, Cik, ini udah bagus banget ya PPKK. Nah, ada nggak sih, Cik, kayak kesaksian alumni atau murid yang masih belajar di sini yang dia memiliki perubahan yang signifikan setelah dia belajar di HIFO, di TK, SD atau SMP? Iya, ada sih. Kemarin ada ngobrol sama kepala sekolah, jadi dia kasih cerita ke saya. Jadi ada orang tua tuh beri kesaksian gitu. Udah alumni dari SD Sawangan. Jadi dia saat masuk SMP tidak di sini, di luar. Nah itu dia cerita, anak-anaknya itu kan kalau anak SMP tahu sendiri dong, bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa yang nggak pantas istilahnya. Tapi puji Tuhan, dua anak ini tidak terpengaruh. Iya, mereka tetap menjaga perkataan mereka, sampai gurunya itu memuji karakter dua anak ini. Yang lulusan notabene HFO. Itu susah no. Kebetulan ada juga guru SMP juga kan, setiap Jumat gitu di di Jagakarsa gitu. Ya perkataannya amazing. Wow. Makanya kadang susah untuk anak SMP menjaga perkataan itu. Karena mereka kan lagi mencari jati diri kan. Dan tokoh-tokoh yang ditampilin juga kayak di Instagram, mulutnya udah kemana-mana kan, gitu. Itu satu. Terus kedua, puji Tuhan juga alumni SMP kita itu tadi alumni SD. Ini alumni SMP itu banyak yang melayani Tuhan. Itu sih yang menjadi istilahnya ya, kesukaan juga, kebanggaan juga buat kita gitu ya, bahwa kita bisa menciptakan pribadi-pribadi itu yang punya hati melayani Tuhan. Kan nggak semua orang loh terpanggil untuk melayani gitu. Kita waktu di sekolah itu Rokris cabut. Rokris itu apa ya itu? Jadi istilahnya kayak visinya Bapak yang Tuhan kasih sama Bapak lebih tepatnya
itu perlahan-lahan tuh mulai terjadi ya. Iya. Karena kan untuk kembalikan pada gambaran Kristus dan Iya. buat masuk surga itu kan Iya. penting banget. Betul. Dia istilahnya dari orang berapa orang tuh minimal ada beberapa yang udah jadi. Iya, nggak langsung ya, nggak semua langsung. langsung. Iya, Karena semua proses. Yes. Oh, proses. Dan Proses. setiap manusia itu kan punya kehendak bebasnya sendiri. Iya. Dan kita nggak bisa larang. Dan kita nggak 24 jam Iya. untuk hal demikian. Dan ayat-ayat yang menguatkan untuk hal itu, proses gitu ya. Iya. Itu dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda sesuai dengan jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan Yes. oke. Itu ayat-ayatnya kita gitu, HFO. Jadi walaupun oke sekarang lu bandel gitu kan, lu bisa kemana-mana, tapi paling nggak lu dari kecil dari sekolah di sini udah ditanam tuh firman Tuhan, kebaikan, 9 buah roh. Iya. Oke, melenceng. Tapi firman Tuhan bilang pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Oke. Karena kan udah terpatri gitu loh. Terpatri, gitu. iya. Dia pasti akan kembali lagi. Dia ke pasti jalan akan Tuhan. ketika kepentok dia kan inget Ingat lagi Iya. tuh, ya. pernah dibagiin apa, sharing apa yes. di sekolah itu Iya. kan. Yes. Berarti bisa dibilang HFO tuh menanam terus gitu ya. Iya. Iya. Itu kayak yang dilakukan Yahudi dulu. Yang dimana mengingatkan firman Tuhan tuh berulang kali. Iya, berulang karena kali, nggak ada berulang kali. kitab yang dibaca gitu. Nggak ada Jadi, handphone. Ini sampai ada ya orang tua yang bilang, ini anak gue mau dijadiin pendeta apa ini? Apa begitu loh? Terus terang loh, sampai ada gitu. Saking Jadi begitu saking kentalnya kerohanian yang kita tanam itu tuh sampai begitu. Ada yang ngomong gitu, nyeletuk, anak gue mau dijadiin pendeta gitu. Enggak, gue mau jadi pengusaha yang punya karakter pendeta gitu. Iya, harusnya kan ya. Yang jadi pendeta yang udah tawuran aja. Iya. Biasanya yang semakin badung tuh semakin Iya. Semakin matang. Iya. Akhirnya ingat-ingat juga Tuhan ya. Wow. So, terakhir dari aku, Cek. Ya, dari semuanya ini, dari penanaman ya firman Tuhan, buah roh, dan kita juga pernah beberapa kali ikut pelayanan. Kayak pemulihan gitu ya, Cek, di anak-anak kayak HMC. kayak HMC Atau gitu. RTS gitu. Nah, Iya, healing student ada camp. satu sesi dia ada sama papa mamanya juga. Iya. Gitu. Dan terjadi pemulihan seperti itu. Iya. Dan menurut Nano ini jarang sekolah mengadakan seperti ini. Apalagi waktu kita di sekolah ya. Nggak. Kayaknya ya kita sekolah aja untuk masalah keluarga, kayak sekolah nggak peduli I don't care terlalu, gitu, iya. nggak begitu tahu. Nah, Iya. kenapa sih Ki HFO concern banget sama namanya keluarga dipulihkan gitu? Iya. Kenapa? Karena harus banget ya. Jadi anak-anak itu kan dia punya waktu lebih banyak sama orang tuanya. Itu Iya, yang pertama iya. kan. Oke, di sekolah ini membentuk karakter bla Iya. bla bla. Tapi berapa lama sih dia di sekolah gitu? Iya. Dia akan punya waktu lebih banyak saat dia di rumah. Di rumah. Nah, saat di rumah, anak-anak itu membutuhkan sebuah figur kan. Iya. Iya kan. Orang tua itu zaman sekarang nih. Iya. Orang tua nggak bisa cuma cerewet doang. Lu ya belajar, lu ini nih, nggak bisa. Iya. Jadi orang tua tuh harus jadi lebih kepada teladan. Iya. Zaman sekarang tuh harus seperti itu. Iya. Itu. Lalu bagaimana orang tua bisa jadi teladan kalau orang tua sendiri belum dipulihkan? Oke. Kembali lagi ke situ ya kan? Iya. Harus orang tua dipulihkan dulu. Harus orang tuanya dulu cinta Tuhan supaya Iya. anaknya juga bisa cinta Tuhan. Iya dong. Bener. Oke. Gimana orang tua bisa memperkatakan hal yang baik gitu ya? Iya. Anaknya juga bisa ngomong yang baik istilahnya gitu. Kalau orang tua juga masih ngomongnya sembarangan gitu, Iya, masih iya. suka kalau misalnya marah ngutuk anaknya, Iya. itu kan sama sekali nggak boleh gitu. Iya. Apa yang kita keluarkan itu berkuasa. Nah itu yang hal-hal seperti itulah yang kita mau, orang tua dipulihkan, anak dipulihkan, maka satu keluarga dipulihkan. Wow. Makanya kita konsen untuk itu, karena banyak cerita orang tua berantakan, anaknya yang sangat kasihan. Itu ada, Cik? Pernah dapetin kayak gitu? Ada. Korban dari ya orang tuanya? Yes, iya ada dan banyak. Apalagi hari gini perceraian tinggi kan. Iya, Nah, itu yang kena anaknya kasihan. Wow. Gitu. Jadi percuma ya misalnya sekolah yang mungkin mahal bagus di Iya. international school, tapi Iya. kalau di rumah Nah, nggak dapatkan sesuatu Iya, yang iya. mereka wajibkan, harus dapat haknya mereka untuk dikasihi, ya kan, untuk Iya, diperhatikan. iya, iya, benar. Mereka nggak dapat gitu. Nah itu ya jadi kasihan. Gitu, karena memang waktu lebih banyak sama orang tua kan. Iya. Oke. Dan anak itu paling jago niru. Yes, Iya. betul. Makanya
kalau misalkan anak bandel, anak misalkan suka berbohong ya orang tua tuh sebenarnya harus ngaca. Iya. Apa mungkin saya yang udah sering berjanji nggak ditepati? Iya, mencontohkan yang udah baik banyak hal gitu loh. Iya betul. Makanya Ino jadi gemuk ini karena lihat keluarga makannya banyak. Jangan udah mau jadi calon bapak ya. Jadi calon bapak belum. Sedikit lagi lah. Ini direkam loh. Nah, doakan aja. Nah, dari Healing Student Camp itu Ce, ada kesaksian apa Ce? Kalau dari Healing Student Camp, terutama yang sesi orang tua nih. Sesi orang tua. Sesi orang tua ya. Yang pasti nggak tahu ya aku kalau itu ya, maksudnya ini tadi kata aja ya ini. Nah, aku belum ada dengar sih. Tapi yang pasti nih ceritanya ya pasti mereka diubahkan lagi. Iya. Karena waktu sesi pemulihan itu ada sampai orang tua sampai sujud di lantai gitu. Itu benar-benar kayak dia, oh Tuhan, aku sebagai bapak tuh mungkin belum melakukan yang seharusnya gitu. Sampai, ya ampun. Ada yang sampai pelukin istrinya gitu. Itu pemulihan suami istri pun kita bahas. Jadi lebih tepatnya gini kali ya. Mungkin belum ada testimoni yang dilakukan, tapi ketika kita lihat praktek yang di lapangan, hadirat Tuhan yang benar-benar bikin pemulihan yang terjadi. Jadi iya benar, no, testimoni kita belum ngadain tuh untuk itu. Jadi istilahnya dari program-program yang kita lihat, dari program-program yang apa yang dilakukan oleh Cisela di sekolah nih, gitu. Ini kita lihat bahwa ternyata tuh ini membawa perubahan loh bagi banyak orang. Jadi istilahnya bukan hanya muridnya aja, bukan hanya pengetahuan, knowledge yang dibikin, tapi membentukan karakter menjadi seperti Kristus itu juga sangat penting. Iya, karena moto kita itu adalah excellent in karakter. Kenapa karakter yang duluan? Ya karena itu percuma kamu pinter, sekolah banyak loh, dan sekolah menawarkan hal-hal yang luar biasa untuk knowledge gitu. Tapi untuk karakter belum tentu semua sekolah melakukan itu. PR-nya generasi sekarang tuh dia merasa pinter tapi jadi nggak rendah hati. Nggak ada karakter. Nggak ada kesakit sama orang lebih tua itu. Banyak sekali yang dapetin. Betul. Merasa udah pinter banget gitu. Lebih dengerin temen kan. Iya. Dan ingat loh, karakter itu nggak bisa dibentuk secara tiba-tiba loh. Iya. Itu apa yang dari kecil seperti apa itu proses ya. Proses. Hanya kemuliaan Tuhan ya, kemurahan Tuhan kalau bisa merubah secara gitu. Benar. Tapi yang penting HFO sudah menanam terus menerus gitu ya. Iya, memang. Di dalam itu tujuan sekolah ini Bang. Nah, ternyata banyak banget ya yang kita pelajarin. Ternyata bukan sekedar kita melihat sebuah gedung oren, sebuah gedung oren yang sudah ada pemenangnya sekarang. Ternyata bukan sekedar gedung yang udah semakin bagus, ternyata manajemen di dalamnya itu dari murid-muridnya, dari guru-gurunya ya puji Tuhan. Tuhan pakai Cece karena ketaatan ya. Itu paling penting. Tuhan mau pakai orang kalau orang itu nggak taat atau nggak setia ya nggak akan terjadi. Tuhan bisa pakai orang lain. Betul. Ya puji Tuhan, Cece itu ngerespon panggilan Tuhan gitu. Nah terakhir Cece, ada gak yang pesan-pesan yang Cece mau sampein, terutama bagi orang tua kah, bagi murid-murid kah, bagi teman-teman yang dengar, mungkin bagi calon orang-orang tua, yang akan nanti punya anak, gimana kita ini untuk mendidik generasi? Iya. Yang pasti kita sebagai orang tua itu harus hidup itu menjadi contoh dan teladan gitu. Karena anak-anak milenial sekarang nih generasi penerus kita yang sekarang ini luar biasa. Mereka sudah tidak bisa lagi kita sebagai orang tua hanya sekedar bicara, sekedar memerintah itu nggak bisa. Tapi kita harus menjadi orang tua yang memiliki figur yang baik gitu, karakter yang baik yang bisa menjadi contoh untuk mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus menjadi sahabat buat anak-anak kita. Jadi bukan waktunya lagi gua orang tua lu harus hormat gua, anak berarti lu harus dengerin orang tua, bukan begitu lagi, bukan. Tapi kita harus jadi sahabat gitu, karena gini deh, anak saya di rumah deh, nggak usah jauh-jauh lah, anak saya di rumah juga begitu.
Apalagi yang besar ya, mereka dia kan udah beranjak dewasa gitu, udah beranjak remaja gitu. Itu luar biasa gitu, dengan pergaulan yang ada gitu. Itu kita harus jadi teman, harus jadi sahabat. Jadi kalau dia curhat, ya nanggepinnya kayak kita sosok bahasa gaul aja gitu loh. Itu satu. Kedua, tentunya kita harus punya hubungan yang intim sama Tuhan sebagai orang tua. Karena tanpa hubungan yang intim kita nggak tahu mau bagiin apa sama anak-anak kita. Iya benar. Kita harus, yang ketiga kita harus menjadi pendoa untuk anak-anak kita. Kita harus doain anak-anak kita, Tuhan punya rencana apa buat anak-anakku. Misalnya ada 3 ya, si A, si B, si C gitu kan, dan seterusnya. Jadi kita pun sebagai orang tua harus cari tahu kehendak Tuhan atas anak-anak kita tuh apa. Jadi Tuhan mau pakai anak-anak kita jadi apa? Seperti apa mereka nanti, itu kita cari kehendak Tuhan dan kita doakan mereka dari saat mereka kecil gitu. Itu sih peran-peran kita sebagai orang tua, lebih ke arah sini ya maksudnya ya. Di hari-hari yang jahat ini tuh lebih seperti itu gitu. Dan yang pasti sekolahkan mereka di sekolah yang bisa membentuk mereka punya karakter baik, cinta Tuhan, itu aja. Iya, kalau di Depok sih baru taunya Haifu sih. Tapi emang kalau nge-googling, kalau sekolah yang mau cari yang itu pasti Haifu ya. Iya. Ngomongin karakter, Haifu. Pemulihan, dikit lagi fasilitas, Haifu. Puji Tuhan lah, Tuhan bawa sampai segala kemuliaan buat Tuhan. Oke, Ciren, thank you banget. Ya, sama-sama. Sangat luar ekspektasi kita. Dikasih kesempatan buat sharing-sharing tentang sekolah-sekolah Haifu, bagaimana Tuhan tuh pakai. Kece luar biasa. Amin. Dan yang Hino tangkap satu hal di sini adalah ternyata keterbatasan kita itu bisa diterobos dengan kekuatan doa. Ya. Kadang kita berpikir kita terbatas, kita tidak punya resource yang bagus, mungkin orang tua kita bukan orang tua yang baik, dan orang tua yang mungkin pernah melukain hati kita dan segala rupanya, tapi segala sesuatu bisa berubah ketika kita datang sama Tuhan. Itu keren banget. Oke, sekali lagi terima kasih banyak, C. Thank you banget, C. Biar semakin maju Haifu-nya. Dan semakin membentuk anak-anak berkarakter Kristus dan berkarakter baik. Nezi mau sekolah sini? Oh pasti dong. Harus. Nanti juga ke aku calon aja. Anak. Jangan ngomong calon anak mulu, orang kira gue tuh. Ya udah, thank you banget, Jay. Oke, bagi teman-teman yang suka video ini, tolong boleh di-share, like, dan komen. Dan jangan lupa di-subscribe channel kita di Millennial Baper. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat di dalam Tuhan dan jangan pernah lupa berdoa, karena berdoa adalah kekuatan bagi kehidupan kita. Sampai jumpa dalam video berikutnya dalam Millennial Baper. Tuhan berkati. God bless you.